Setelah sekitar setengah hari berlalu, gerbang Wuyudian akhirnya terbuka perlahan, dan siluet ramping keluar perlahan. Dalam siluet ini, sama sekali tidak terlalu sombong. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada kekuatan mengerikan yang muncul di otot-ototnya yang tajam. Selama dia memiliki aksinya akan meledak secara umum. Yah, kemana semua pergi? Siluet ini persis seperti Qin Yichen. Setelah setengah hari retret, dia telah kembali ke Peak. Namun, setelah berjalan keluar dari aula batu, pandangannya melihat sekeliling. Tetapi dia menemukan bahwa tidak ada orang di luar. Setelah berbisik, dia juga sedikit menggelengkan kepalanya, dan segera mengikuti rute dalam ingatannya dan berjalan lurus menuju altar. Ketika dia pertama kali berjalan ke alun-alun di depan altar, kulit Qin Yichen tiba-tiba memadat, pandangannya diarahkan ke platform batu altar, dan dia melihat ada siluet yang sama sekali tidak bergerak seperti batu. Membuka matanya. Bang! Saat matanya terbuka, badai True Origin yang luas tiba-tiba terbentuk di ruang ini. Tekanan yang menakutkan membuat tubuh Qin Yichen sedikit gemetar. Merasakan paksaan ini, wajah Qin Yichen tidak ketakutan, tetapi semburan kegembiraan muncul. Master Sekte Gerbang Kabut, Wu Xiao, akhirnya bangun. Master Sekte. Melihat siluet yang tiba-tiba terbangun, gunung berkabut dan yang lainnya yang telah menjaga di bawah altar segera berlutut, dan di wajah mereka ada sentuhan keterkejutan dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Master Sekte Gerbang Kabut telah mundur selama beberapa dekade. Selama ini, meskipun Wu Shan dan Wu Yang bertanggung jawab atas berbagai hal, tulang utama dan pilar spiritual mereka selalu menjadi Master Sekte Gerbang Kabut. Melihat siluet pantai yang perkasa, pegunungan berkabut dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa lega. Fosan, Wu Yang, Wu Ling. Mata siluet itu perlahan menyapu 3 siluet di bawah altar, dan gumaman seperti mimpi buruk perlahan keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Qin Yichen di kejauhan, dan dia merasa bahwa yang terakhir bukanlah gerbang mereka ke pintu kabut. Teman kecil Qin. Melihat siluet ramping yang berjalan perlahan, Wu Shan juga memiliki sentuhan rasa terima kasih di mata mereka. Junior Qin Yichen, temui Master Sekte, pergi ke bawah altar. Qin Yichen melengkungkan tangannya ke siluet itu, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Kamu menyelamatkanku. Melihat siluet ramping, mata Wu Xiao tampak memiliki ekspresi heran samar berkedip, dan suara lembut keluar dari mulutnya. Senior ditentukan. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Qin Yichen terkekeh, tapi tidak menyangkalnya. Mendengar ini, kulit Wu Xiao sedikit berubah. Mengenai perubahan ekspresinya, Wu Shan memiliki pemandangan yang indah, namun mereka sedikit bingung. Mengapa Wu Xiao bereaksi begitu banyak? Bukankah bahaya tersembunyi dari Master Sekte di dalam tubuh telah sepenuhnya diselesaikan? Ceritakan tentang situasinya. Setelah beberapa saat, Wu Xiao tidak banyak bicara kepada Qin Yichen, bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Matanya tiba-tiba tertuju pada tubuh Wu Shan, dan suara samar terdengar pelan. Binatang Watergate pasti sudah disengaja sejak lama. Setelah Master Sekte membawa kami pergi, pintu kabut kami dan pasukan yang mulia dihancurkan oleh mereka dalam waktu yang sangat singkat. Mendengar suara itu, Wu Shan buru-buru menutup Wu Xiao, dan mengatakan apa yang terjadi di dalam kabut air keluarga kekaisaran satu persatu. Saat mendengarkan narasi Wu Shan, ekspresi wajah Wu Xiao tidak terlalu berfluktuasi, dan dia sepertinya tahu tentang situasi ini. Karena sumber daya tidak mencukupi, kemarin lusa saya memimpin bencana untuk mengambil jarahan, tetapi tidak disangka itu adalah jebakan pintu air. Jika bukan karena kemunculan tepat waktu dari teman kecil Qin, kami tidak akan bisa kembali. Berbicara tentang ini, Wu Shan menghela nafas tak berdaya. Situasi gerbang Wumen sekarang terlalu sulit. Jika bukan Qin Yichen, Wu Shan pasti akan menjadi pertanda buruk daripada baik. Bagi mereka yang kekurangan tulang punggung, niscaya akan lebih parah lagi. Master Sekte juga membantu teman kecil Qin, hanya untuk membiarkanmu. Di samping itu, Wu Yang juga menceritakan situasi altar sebelumnya. Di sisi lain, Wu Xiao mendengarkan dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ekspresinya tidak berubah-ubah sepanjang waktu, membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Ayo pergi dulu. Aku akan mengatakan beberapa patah kata dengannya sendirian. Setelah sekian lama, Wu Xiao tiba-tiba membuka mulut dan berkata, "Ya." Mendengar ini, Wu Shan dan yang lainnya membayar dengan hormat, dan segera mundur. Di sekitar altar, hanya Qin Yichen yang tersisa. Apakah kamu yang mengangkat darahku ke dalam tubuh? Melihat ketiga orang yang menghilang dari pandangan Wu Xiao tertuju pada tubuh Qin Yichen. Suara gumaman juga keluar dari mulutnya. Aku juga beruntung bisa mengetahui garis keturunan Nihma Clan. Qin Yichen terkekeh, berkata. Apakah kamu tahu klan mimpi buruk? Setelah mendengar kata-katanya yang lemah, mata Wu Xiao memancarkan ekspresi yang tidak terduga. Jika aku tidak salah, sekarang gerbang air yang mendominasi kabut air keluarga kekaisaran telah direduksi menjadi boneka klan mimpi buruk. Kata Qin Yichen dengan senyum di bibirnya. Wu Xiao tidak menyangkalnya. Kilatan jantung berdebar muncul di matanya.
Orang misterius yang saya hubungi pada awalnya adalah Nihma Clan. Jika bukan karena deteksi tepat waktu, saya khawatir dia tidak akan bisa lepas dari nasib menjadi boneka Nihma Clan. Bahaya tersembunyi dari Master Sekte di dalam tubuh telah dihilangkan. Bukankah sulit untuk menghidupkan kembali gerbang kabut? Qin Yichen terkekeh, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, meskipun metode gerbang air sangat kejam, warisan gerbang kabut tentu tidak sesederhana itu di permukaan. Dan selama Master Sekte mengetahui penampilan sebenarnya dari gerbang air berbicara, Junior. Kamu sangat pintar. Mendengarkan kata-kata Qin Yichen, mata Wu Xiao mau tak mau menunjukkan apresiasi. Namun, kamu bisa menyelamatkan gunung berkabut secara kebetulan, dan mengambil risiko menghapus darahku di dalam tubuh. Haruskah kamu juga memiliki tujuan? Namun, di saat berikutnya, kata-kata Wu Xiao tiba-tiba berubah, dan gelombang yang sangat agung tiba-tiba tercampur dalam suaranya. Dengan jatuhnya suaranya, di ruang di sekitar altar, tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang agung, yang cukup untuk dengan mudah memusnahkan setiap pembangkit tenaga listrik di bawah pembangkit tenaga listrik teratas, dan fluktuasi itu menunjuk langsung pada tren Qin Yichen. Melihat perubahan seperti itu, mata Qin Yichen tidak bisa menahan pandangan sekilas. Tampaknya mata Wu Xiao cukup pedas. Dia mungkin melihat identitas aslinya sebagai ras manusia,